Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang sangat saya cintai, anak calon siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Madiun. Pada masa pandemi ini kita semuanya melaksanakan masa ta'aruf siswa madrasah secara daring atau secara online. Oleh karena itu, materi pada hari yang kedua ini adalah materi bela negara dan moderasi beragama. Oleh karena itu, anak-anak semuanya, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita lakukan mendapatkan barokah, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku yang sangat saya cintai, materi yang pertama dari saya, nama saya adalah Anas Syahrul Munir. Nah, jadi bisa dipanggil dengan Pak Anas. Saya mengajar materi PPKN di Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Madiun ini. Baik anak-anakku yang sangat saya cintai, langsung saja. Jadi aksi bela negara dan moderasi beragama. Jadi kita berada di negara Indonesia, kita tidak terlepas dari warga negara. Nah, di negara Indonesia sekarang kita ada hidup dengan berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan. Oleh karena itu, anak-anak yang sangat saya cintai, yang pertama adalah kita akan melakukan itu bela negara. Sudah sewajarnya kita hidup di bumi Indonesia, kita harus membela bumi dan tanah air Indonesia. Lalu apa pengertian bela negara? Bela negara adalah suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan kita dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang seutuhnya. Jadi di sini anak-anak, jadi perilaku warga negara yang dijiwai rasa cinta. Jadi rasa cinta itu bisa mengalahkan segalanya, bisa rela berkorban, harta, nyawa, benda, bahkan darah sekalipun demi bangsa dan negara. Baik anak-anak semuanya, bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yaitu suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI. Jadi sekali lagi, perilaku yang berdasarkan rasa cinta. Lalu apa anak-anak landasan hukumnya? Nah, jadi kita melakukan segala sesuatu harus ada dasar hukumnya. Satu, yaitu TAP MPR nomor 6 tahun 73 yang sudah kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 82. Yaitu apa? Yaitu di sini adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban di dalam membela negara. Yang kedua, landasan ideologi. Landasan ideolnya adalah Pancasila, terutama sila yang ketiga. Berikutnya, landasan konstitusional. Landasan konstitusional apa? Yaitu berikan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ sudah dijelaskan, terutama yaitu di pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta di dalam pembelaan negara. Disempurnakan pasal 30 ayat 1 dan 2, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, anak-anak, kita semuanya sebagai warga negara Indonesia wajib bela negara. Lalu bagaimana? Ada landasan konstitusional, hukum, dan juga ada landasan
operasional. Baik, landasan operasional apa? Yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Itu anak-anak mulai landasan hukumnya. Jadi tadi kita sudah ngerti arti bela negara, yaitu usaha membela negara berdasarkan rasa cinta. Landasan hukumnya adalah landasan ideal Pancasila, Constitutional UUD 45. Landasan operasional adalah undang-undang. Yang berikutnya bentuk-bentuk bela negara. Apa saja bentuk-bentuk bela negara tersebut? Nah, maka di sini kita bedakan, ada secara yang tampak, ada yang tidak tampak, ada yang secara fisik, ada yang secara non fisik. Yang secara fisik bentuk-bentuk bela negara. Jadi anak-anak dalam membela negara itu ada dua, ada yang fisik, ada yang non fisik. Yang fisik apa? Yaitu berupa kekuatan kita mengangkat senjata untuk membela negara apabila ada upaya-upaya dari negara luar yang ingin merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, yang non fisik apa? Yaitu bisa dengan peran aktif kita di dalam memajukan bangsa sesuai dengan profesi dan kemampuannya. Nah, ini anak-anak semuanya. Jadi yang non fisik kita anak-anak, Pak, bagaimana sebagai siswa? Tentunya tugas kita adalah belajar. Sebagai petani, bekerja menanam padi. Sebagai orang tukang, maka mereka mengerjakan pekerjaannya. Nah, sebagai siswa, anak-anak belajar sungguh-sungguh untuk nantinya mengambil alih, menggantikan mereka-mereka yang sudah tua. Oleh karena itu, berilah bekal yang sebanyak-banyak dengan menuntut ilmu. Baik anak-anak, itu salah satu. Wujudnya apa? Wujud bela negara. Nah, salah satu wujud bela negara karena kita sebagai seorang siswa, maka di sini kita belajar ke sekolah. Nah, kalau di rumah bagaimana? Kalau di rumah yaitu menjaga keharmonisan di dalam keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik. Nah, maka di sini kita semuanya harus menjaga, menghormati di antara anggota keluarga. Sebagai siswa, kalau di sekolah bagaimana? Mentaati tata tertib, belajar dengan sungguh-sungguh, berkata dan bersikap yang baik, bertanggung jawab apabila diberi tugas oleh bapak ibu guru. Di lingkungan masyarakat bagaimana? Menjaga ketertiban lingkungan masyarakat dengan tidak tawuran dan lain-lain. Baik, itu. Di lingkungan berbangsa bagaimana anak-anak? Menghormati jasa para pahlawan. Kita melaksanakan upacara hari Senin, memperingati hari besar agama, menggunakan pakaian daerah, menggunakan bahasa daerah. Itu semuanya merupakan salah satu bentuk dari bela negara. Baik anak-anak, nanti secara rinci materinya bisa dilihat nanti di WA ataupun nanti di internet. Yang kedua yaitu anak-anak, moderasi beragama. Saat ini negara kita sedang ada begitu banyak problem, di mana di dalam kehidupan beragama, negara Indonesia adalah negara yang beragama. Bukan negara agama, bukan negara tidak beragama, tetapi negara beragama. Negara yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam agama. Agama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah ada 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini 6 yang diakui di Indonesia. Karena begitu banyaknya agama yang diakui di Indonesia, maka kita harus bersikap moderat. Apa itu bersikap moderat? Moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal, keras. Di sini kita harus mengakui kita hidup ada berbagai macam agama, maka tidak boleh radikal, tidak boleh ekstrim, dan tidak boleh berlebih-lebihan. Moderasi apa?
Yaitu sikap yang selalu baik terhadap semua umat manusia meskipun berbagai macam agama. Baik, begitu maksudnya anak-anak. Yang kedua, jadi moderasi beragama adalah cara pandang kita di dalam beragama secara moderat, yaitu apa? Memahami, mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Tidak boleh radikal dan tidak boleh mengujar atau memberikan ujaran kebencian. Tidak boleh menjelekkan agama yang satu, menjelekkan agama yang tidak boleh. Kita menghormati. Berikutnya apa? Nah, tolak ukur moderasi beragama. Tolak ukurnya apa? Sebagai sebuah kita, anak-anak semuanya, kita hidup mungkin di lingkungan Anda ada yang beragama Kristen atau mungkin Hindu, Buddha. Nah, ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah satu, yaitu adanya nilai kemanusiaan. Melalui nilai kemanusiaan, maka perbedaan agama di tengah masyarakat bukan menjadi persoalan yang mengganggu keharmonisan. Jadi karena kita hidup di lingkungan masyarakat memiliki nilai manusia yang sama, maka di sini nilai masyarakat atau misalkan nilai kemanusiaan harus menjadi kunci, yaitu harus dilaksanakan dengan keharmonisan. Yang kedua, kesepakatan bersama. Jadi tolak ukurnya kesepakatan bersama. Jadi kalau misalkan di Kementerian Agama ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Kesepakatan bersama untuk apa? Yaitu di sini karena bagaimana manusia memiliki keterbatasan, maka di sini antara manusia dengan yang lain-lain itu harus saling taat, menghormati. Jadi kesepakatan untuk masing-masing manusia atau warga negara Indonesia melaksanakan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang ketiga adalah menjaga ketertiban umum. Nah, manusia karena di sini beragam latar belakangnya, kita memiliki kewajiban yaitu menjaga tata tertib dan tidak memicu suasana beragama yang membuat keonaran. Tujuan agama adalah untuk menciptakan ketertiban umum di tengah kehidupan bersama dan beragama. Jadi kita hidup beragama ini adalah untuk menciptakan ketertiban umum. Baik anak-anak, jadi kita bisa simpulkan, jadi moderasi beragama, bahwa orang yang menjadi moderat bukan berarti mereka lemah di dalam beragama. Ingat, jadi orang yang moderat itu tidak berarti mereka lemah beragama. Tetapi moderat itu cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan. Jadi di sini moderat, kita tidak lemah dalam beragama, tetapi kita terbuka terhadap kebebasan. Kita memiliki suatu keyakinan yang menjadi panutan diri kita sendiri. Dan tidak ada yang kedua, yaitu pentingnya keberagaman yang moderat bagi umat beragama, serta menyebarluaskan. Jangan biarkan Indonesia menjadi bumi atau negara yang menjadi suatu permusuhan. Jadi satu anak-anak, jadi kesimpulannya moderat bukan berarti kita tidak memiliki agama yang bagus dan kita harus menjaga kerukunan umat beragama. Saya kira itu anak-anak semuanya. Semoga dengan materi yang singkat ini tadi, baik itu materi bela negara dan moderasi umat beragama, saya kira itu yang perlu Pak Anas sampaikan. Selamat, nanti silahkan tugasnya dirangkum dan dikumpulkan melalui chat WA ataupun dengan nanti lewat internet. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.